Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa ya. Luar biasa. Coba ngomong ke kanan kiri, kamu luar biasa gitu ya. Yang gak ada kanan kirinya bilang aku luar biasa gitu ya. Si Bastian. Ya, Bastian ini adiknya Sela. Oke, saya membutuhkan waktu yang khusus untuk menyampaikan ini Bapak Ibu. Jadi saya minta perhatiannya ya. Bapak Ibu bisa mencatat karena ada hal yang baik dan saya berharap ini bisa didengar oleh seluruh umat Allah, bahkan umat manusia di seluruh muka bumi. Mereka yang bisa membuka YouTube, mereka akan mendengar berita yang sangat penting. Saya memberi tema pagi hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan teguhkan, yaitu The Miracle of Good Works. Ya, bersama saya 1, 2, 3, The Miracle of Good Works. Ngomong apa Pak itu? Jemblem dah Pak. Yang ibu-ibu bagian ngirisi kecamba ya. Ini ngomong apa? The Miracle of Good Works artinya mujizat dari perbuatan baik, pekerjaan baik. Ya, atau lebih spesifik saya mau bicara tentang pentingnya berbuat baik. Ini yang Tuhan teguhkan di akhir zaman itu, yang nampak itu di sana Bapak Ibu Saudara. Maka mari kita lihat apa yang Tuhan kehendaki atas umat Tuhan. Karena saya khawatir kekristenan itu karena terlalu melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sampai-sampai kita mengabaikan perbuatan baik. Dan ternyata kenapa orang dunia di luar sana yang tidak ke gereja, yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya Yesus, mereka semakin diberkati. Mereka semakin luar biasa. Bahkan sampai ada orang-orang yang mulai tertarik oleh karena, wow, hidup mereka kok bisa begini. Sedangkan saya ini kok tetap begini. Bapak Ibu, ada hal rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan. Keselamatan itu memang tidak diperoleh dari perbuatan baik. Yang setuju katakan amin. Keselamatan tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik. Tapi bukan berarti Tuhan menghilangkan kata perbuatan baik. Dan saya akan tunjukkan bagaimana kehendak Allah, bagaimana anak Tuhan. Maaf, kadang anak Tuhan itu kan seperti bangsa Israel rohani, kita ini sombong saudara. Karena kita merasa bangsa pilihan Allah. Dan kita merasa mengabaikan hal-hal yang ternyata firman Tuhan mau kita melakukan karena Tuhan menaruh Bapak Ibu Saudara sebagai utusan-utusannya di tengah dunia yang carut marut, yang sukar. Dunia ini sukar Bapak Ibu. Dunia ini kalau saya bilang serigala. Tapi Bapak Ibu ditaruh oleh Tuhan di tengah serigala. Kenapa Tuhan berani menaruh saudara di tengah serigala? Karena roh Tuhan ada padamu. Amin. Ya, roh Tuhan ada padamu, roh singa dari Yehuda. Yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Dan Tuhan mau menjalani kehidupan ini, saudara menangkap, mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah yang diberikan kepada umatnya. Supaya ketika menjalani kehidupan, maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana pintu-pintu akan terbuka, yaitu rancangan Tuhan dalam hidup saudara digenapi sepenuhnya oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Allah kita, haleluya. Apakah di sini Pak Kinardi hadir ya? Pak Kin ya? Saya sebetulnya minta untuk Pak Kin hadir, Bapak Ibu. Pak Kin ini mungkin nanti sore, saya minta beliau untuk saksi, tapi beliau sungkan, kederedek kata dia bilang. Saya bilang enggak apa-apa, saya pandu Pak. Kesaksiannya sangat bagus saudara. Dan itu yang menginspirasi saya, meneguhkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna bagi umat Tuhan. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita ini, perhatikan, kehidupan anak Tuhan, sekaligus saya selalu mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika saudara masuk menjadi orang anak Tuhan, percaya Yesus menjadi orang Kristen, hidup saudara mulus, kayak jalan tol. Hidup saudara tidak ada hujan,
kering terus. Matahari cerah terus, tidak ada mendung. Tuhan tidak pernah janji itu Bapak Ibu. Kehidupan itu positif ada, negatif ada, sehat ada, sakit ada, rugi ada, untung ada, berhasil ada, gagal ada. Yang setuju katakan amin. Itu kehidupan. Dan kita harus menyadari di tengah-tengah dua hal ini, yang positif maupun yang negatif, dialami oleh semua anak Tuhan. Tapi bagaimana anak Tuhan bisa tetap menggenapi rencana Allah dalam hidupnya ketika mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Katakan amin. Saya akan menyaksikan sebelum kita membuka ayat lebih dahulu supaya Bapak Ibu tahu. Dan ini yang saya menemukan sesuatu. Ketika Pak Kin saksi bagaimana hidupnya di Jakarta, saudara. Dia ikut salah satu perusahaan besar di Jakarta. Selama berapa tahun istrinya seorang guru di Malang. Kemudian dia boyong istrinya ke Jakarta. Dan setelah di Jakarta beberapa lama orang tuanya meninggal. Jadi mamanya Pak Kin meninggal dan akhirnya Pak Kin harus pulang ke Malang. Dia bilang sebagai orang yang sudah pengalaman Pak, saya membawa mesin potong kayu. Itu 11 mesin Bapak Ibu Saudara. Dan dia punya uang, itu kira-kira tahun 80-an Saudara. Berarti dia punya kemampuan. Dia buka di Karanglo, buka showroom. Tidak jalan. Dia kemudian cari tempat lain. Tidak jalan. Dia cari sampai akhirnya 9 mesin habis. Dia bilang sama saya gini, sepertinya Tuhan tuh bicara sama saya gini, terus no. Katanya, seberapa kemampuanmu, lanjutkan, terus pakai kekuatanmu. Karena dia bilang, saya merasa mampu Pak. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak menemukan sama sekali. Dia bikin showroom, dia bikin peralatan, dia buat pabrik di Karanglo, di daerah-daerah Singosari, di mana habis semua. Dan akhirnya terdamparlah beliau bersama istri dan anaknya di daerah di Malang ini, daerah Blimbing, ya, daerah Borobudur Agung Barat. Tempatnya saya datang kemarin itu tempatnya di perumahan yang waktu itu masih sepi saudara. Dan itu orang Jerman bilang nyelempit. Ya, jadi kecil, kemudian dia hanya bawa 2 mesin. 2 mesin ini tidak mungkin dipakai. Nggak mungkin bisa karena kalau sampai dipakai, rame sekali dan itu debunya kemana-mana. Dan akhirnya di rumah yang sederhana di pojok itu di perumahan, Pak Kin membuat mebel di garasi. Ditutup dan bukan pakai mesin. Dia pakai tangannya. Kemudian dia bilang, ya Tuhan, Tuhan kalau membawa kita itu caranya aneh. Wong punya mesin 11, dijual semua habis. Tinggal 2 enggak terpakai. Ternyata Tuhan pakai tangannya saudara. Jadi dia ini apa? Masrah sendiri. Sekarang beliau umur kira-kira 60-an dia bilang, saya tahu Pak. Tuhan pingin saya ini sehat. Jadi kalau saya masrah ini ya penyakit encok, ya linu-linu hilang Pak. Dan kemudian saudara ketika selesai dia taruh di depan lemarinya. Sembunyi-sembunyi karena takut sama tetangga. Dan orang melihat dibelilah lemari itu. Tetangga semua tahu, Pak Kin, kenapa Pak Kin kok bikin di situ Pak Kin? Bikin aja di luar. Karena apa? Kalau Pak Kin bikin di luar, daerah kami jadi aman. Tukang-tukang ada di sana, nggak sepi. Tapi bagaimana debunya? Nggak apa-apa Pak Kin, silakan. Saudara, dia saksi bagaimana ternyata warga menerima mereka.
Dan yang dia saksikan ketika kami dituntun oleh Tuhan. Ketika kami merasa bahwa hidup kami sudah mengalami titik nol. Rasanya tidak ada jalan. Dan kami tetap setia. Kami melakukan hal-hal yang baik. Terus setia melakukan taat saudara. Dan sekarang saudara, Pak Kin ini dijadikan RW seumur hidup di sana. Bahkan semua tetangga dari suku, ras, agama kalau ngumpul di sana. Dan senang sekali, padahal sekarang dia kalau mengerjakan dengan beberapa tukangnya itu di rumahnya. Dan ketika saya masuk rumahnya, rumahnya penuh dengan bufet-bufet, penuh dengan garapan-garapan. Saya bilang, Pak Kin seperti Tuhan Yesus. Pak Kin ini tukang kayu, betul Pak Feby. Dan saudara tahu, dia bilang, saya tidak pernah cari order, tapi Tuhan kirim order dari utara, selatan, barat, timur, bahkan dari luar kota. Saya tidak pernah kekurangan order. Tepuk tangan. Mesin gede-gede dari Jakarta, orang pintar, saya bilang, Pak, kalau sama Tuhan Yesus itu kita dibikin goblok ya Pak ya. Iya. Bukan kita nggak boleh pintar, kalau nggak ada orang pintar yang bikin pesawat siapa saudara? Itu harus orang pintar bikin pesawat, nggak bisa orang edan. Berani bikin pesawat garapan orang edan? Murah, 25.000. Berani naik? Bisa-bisa saudara paling-paling nggak muter itu. Nggak bisa. Tapi saudara, untuk mengenapi rencana Allah, disinilah kadang kita dituntut oleh Tuhan. Ketika kondisi kita tidak baik, ketika kondisi kita lemah, disitulah ada satu rahasia yang saya tangkap. Ada power, ada mujizat ketika dalam masa sulit, saudara tetap melakukan kebenaran, saudara tetap percaya dengan Tuhan. Saya melihat rumusan ini, masalah ditambah perbuatan baik, maka saudara akan menemukan rancangan Allah dikenapi penuh dalam hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi pagi hari ini menemukan rumusan saya saudara. Masalah selalu ada. Tapi tambahi dengan perbuatan baik saudara. Maka saudara akan menemukan pada waktunya Tuhan. Pintu hidup saudara. Pintu rezeki saudara dibuka oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Dan saya melihat, saya mendengar Pak Kin, saya datang ke rumah ini. Saya memperoleh berkat. Mari kita lihat sekarang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10. Mari saudara saya tunjukkan. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena kita ini adalah buatan Allah. Katakan amin. Kita diciptakan dalam ciptaan baru, bahannya beda dengan bahannya Adam. Bahannya Adam dari debu tanah, itu daging. Tapi Yesus datang membawa bahan yang beda. Allah membuat hal yang baru, yaitu bahannya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan bahan yang beda ini Tuhan katakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus atau dikatakan ciptaan baru. Dengan tujuan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik dalam bahasa sehari-hari, nanti saya minta tolong tim multimedia bisa menyimpan program untuk Alkitab bahasa sehari-hari sangat bagus bisa ditayangkan. Dikatakan melakukan hal-hal yang baik. Jadi Tuhan membuat saudara baru itu dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, hal-hal yang baik. Dan yang saya senang, hal yang baik ini telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sepertinya ketika saudara mengalami lahir baru, sudah dibaptis, di depan saudara Tuhan siapkan hal-hal yang baik. Dan dikatakan di sini, ia mau, katakan bersama saya, ia mau. Katakan bersama saya, Tuhan mau. Supaya kita hidup di dalamnya. Bersama saya, Tuhan mau. Supaya saya hidup di dalam perbuatan baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Meskipun saudara percaya Yesus, kalau saudara gak pakai rumusan ini,
saudara tidak akan menemukan pintu terbuka. Tapi perhatikan, keadilan Tuhan. Sekali lagi, keadilan Tuhan. Di luar sana, Tuhan buka pintu. Ya, karena ini rahasia. Maka Tuhan katakan supaya saudara, kehendak Allah dikatakan saudara mau hidup di dalamnya. Hidup itu artinya saudara berjalan, walk in good works. Saudara berjalan dalam perbuatan baik yang sudah Tuhan siapkan. Jalani saja perbuatan baik. Perbuatan baik nanti saya tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Walk in good works. Tidak hanya walk tapi hidupi. Hidupi perbuatan baik. Dan itu kehendak Allah. Jangan pernah menutup perbuatan baik. Jangan mentang-mentang kita anak Tuhan terus kita bilang, oh enggak. Perbuatan baik itu untuk orang dunia. Kalau kita enggak, saudara masuk surga. Tapi saudara enggak selamat di dunia. Kenapa? Karena kita kacau di dunia. Kita enggak menemukan nilai kerajaan. Buka Titus 2 ayat 11 sampai 15, firman Tuhan berkata begini, ajarkanlah, beritakanlah hal ini. Penting sekali, beritakan kepada umatku. Titus 2 ayat 11 sampai 15, mari kita lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini ayat 11. Perhatikan, catat aja. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Katakan amin. Sudah nyata. Ia, nah ini saudara. Ia mendidik kita supaya kita ini good works. Ini walk in good works. Berjalan dalam perbuatan baik. Ini yang membuka satu rumusan masalah plus perbuatan baik. Kita menemukan jalan keluar. Jangan sampai saudara punya masalah, tidak melakukan perbuatan baik, buntu. Jadi pagi hari ini saudara menemukan, kita semua menemukan jawaban doa. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan duniawi. Itu nafsu dunia. Dan supaya kita hidup bijak, sana, adil, dan baca bersama-sama, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini yang saya kasih rumusannya. Saudara punya masalah. Kalau saya tanya semua, siapa punya masalah? Pasti angkat tangan semua. Jawabannya gimana Pak? Ini. Tinggalkan kefasikan. Nah saya tunjukkan bahasa aslinya, bahasa sehari-hari. Rahmat Allah itu, rahmat Allah. Jadi gini loh saudara, kasih karunia Yesus itu kerjanya itu mendidik kita. Mendidik kita untuk dikatakan, mendidik kita supaya tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Itu artinya meninggalkan kefasikan. Jangan hidup berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, saudara jangan ada di sana. Jangan menipu. Jangan bersaksi dusta. Kita tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Jangan membohongi Tuhan. Jangan membohongi siapapun. Hiduplah jujur. Itu tidak berlawanan dengan kehendak Allah. Kedua dikatakan dan tidak menuruti keinginan duniawi. Nafsu dunia. Banyak sekali saudara. Nafsu dunia itu yang ada duit. Sudah itu aja. Duit itu jadi target utama, mamon, penyembahan kita itu di duit. Nafsunya ada di sana. Ketika saudara mengejar nafsu ke sana, saudara pasti meninggalkan ibadah. Itu saja. Karena ibadah penyembahan, duit penyembahan. Dan duit selalu berbicara rasa sayang, eman. Pasti gitu. Eman, Pak. Saudara, nafsu dunia itu serakah, tamak. Sebagai anak Tuhan, kita diajar oleh Tuhan meninggalkan ketamakan. Eman saudara, omset besar, eman.
Tapi kalau nafsu dunia itu masuk, itulah yang membuat kita akan mudah keluar dari perbuatan baik. Ingat ya, apa saja pekerjaan saudara, mau tukang becak, mau tukang pijet, mau tukang jahit, mau tukang bangunan, mau dokter, polisi, hukum, pengacara, ya, pembantu rumah tangga, guru, apa saja, saudara, tetap perbuatan baik. Dan dikatakan di sini, kita dididik untuk hidup dalam dunia ini dengan tahu menahan diri. Itu. Kalau di sana dikatakan meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, di sini dikatakan supaya saudara dan saya tahu menahan diri. Dan dikatakan tulus dan ikhlas, tulus dan setia kepada Allah. Dalam bahasa sehari-harinya. Kalau saya catat, kita meninggalkan kefasikan. Kedua, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi, nafsu dunia. Ketiga, hiduplah bijaksana. Keempat, adillah. Adil itu timbangannya berbuat baik itu ukurannya kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, itu baik. Sudah, itu aja. Timbangannya di sana. Dan yang kelima yang Tuhan katakan, beribadah itu artinya setia kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dan inilah kehendak Allah, saudara. Mari kita lihat dulu apa yang Tuhan mau 2 Tesalonika 3 ayat 13. Sampai Tuhan berkata begini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan kamu saudara-saudara, janganlah bosan-bosan berbuat apa yang baik. Bahkan Tuhan berkata, jika seorang tahu melakukan perbuatan baik dan tidak melakukan, berdosa. Jadi saya ketika melihat kesaksian Pak Kin, oleh Roh Allah saya ditunjukkan rumusan. Aku ngerti Tuhan. Saya bilang dengan teman-teman, kadang kita ini diizinkan oleh Tuhan menderita. Wah, nanti saudara lihat satu miracle. Maka Tuhan bilang, jemu-jemu, jangan bosan-bosan berbuat baik. Kita buka sekarang saya tunjukkan. Sesuatu yang saudara bisa melihat bagaimana the miracle of good work ini. 1 Petrus 4 ayat 19. Mari saya tunjukkan. 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19 firman Tuhan berkata gini. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ini loh saudara. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan ini. Sebab itu kalau ada orang yang menderita karena Allah mengendaki demikian. Jadi Pak Kin ini 9 mesin habis. Ada kalanya Tuhan izinkan anak Tuhan saudara. Menderita karena memang demikian yang dikehendaki Allah. Mungkin saudara bisa mengalami kegagalan. Mungkin saudara bisa mengalami kerugian. Mungkin saudara bisa mengalami kelalaian. Tapi ingat ayat selanjutnya. Karena itu, maaf, masih ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Menyerahkan jiwanya. Jiwa itu apa saudara? Pikiran, perasaan, dan keinginannya. Baca bersama-sama. Dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi ketika saudara dalam lembah kekelaman, apapun masalah saudara, saudara belum menemukan pintu, ini yang harus kita lakukan. Serahkan jiwa kita kepada Sang Pencipta dengan selalu berbuat baik. Berbuat baik.
Dalam bahasa sehari-hari dikatakan, sebab itu kalau ada orang yang menderita karena Allah mengendaki demikian, hendaklah, perhatikan, orang-orang itu hidup dengan benar. Jadi ketika saudara kesusahan, saudara mungkin ditipu, saudara mungkin lalai, saudara rugi, saudara di PHK. Tapi, saya mau katakan, bukan saudara melakukan pencurian loh ya. Kalau saudara melakukan yang jahat, saudara di penjara, ya sudah, itu bukan memang kehendak Allah supaya saudara masuk penjara, bukan. Tapi ketika saudara sudah melakukan yang terbaik, dan itu saudara mengalami tiba-tiba sekonyong-konyong, sesuatu hal yang membuat hidup saudara berantakan. Gak berhasil, gagal, gak ada jalan keluar, buntu semua Pak. Ini saudara rahasianya. Hendaklah orang-orang itu hidup dengan benar. Tetap benar hidupnya. Maaf Bapak Ibu, ketika hidup kita kacau. Rata-rata kita mulai marah. Kita mulai menyalahkan orang lain. Kita mulai mengumpat. Kita mulai menggerutu. Kita mulai protes sama Tuhan. Kita mulai meninggalkan kebenaran dalam hidup kita. Harusnya kita ibadah, kita tidak ibadah. Harusnya kita ini melakukan yang baik, kita bisa marah. Enak saja, kamu memperlakukan aku sewenang-wenang. Maka saatnya kesabaranku sudah hilang. Dan waktunya aku membalas semua yang sudah kau lakukan. Puas? Saudara, itu yang ternyata tidak membuka pintu. Dan Tuhan berkata di sini, hendaklah orang-orang itu hidup dengan benar. Serahkan hidupmu pada kebenaran. Tetap benar, tetap jaga hidup. Tetap saudara ada dalam benaran dan mempercayakan diri kepada pencipta. Yang selalu menepati janjinya. Sembari saudara ada di lembah kekelaman. Daud berkata, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Itu janji Tuhan. Saudara tetap hidup dalam benar. Diajak orang melakukan hal tidak benar, saudara tersenyum aja. Tidak, saya tetap benar. Terus kapan, sampai kapan Bapak begini? Sampai kapan Ibu begini? Sudahlah. Yang penting ibu ini bisa dapat sesuatu. Gak apa-apa. Mulai kita diserongkan kepada yang bukan kebenaran. Melawan kehendak Allah. Saudara, ini yang terjadi. Tolong bukakan rahasia lagi. 1 Petrus 2 ayat 20. Wow. Saya jadi ngerti saudara. Iya Tuhan, saya bilang dengan orang-orang yang kerja, saya bilang, apapun keadaanmu, pesan saya cuma satu ya, tetap berbuat baik. Loh Pak, saya kesusahan, tetap berbuat baik. Tetap jaga hidupmu dengan baik. Tetap baik, tetap baik, tetap baik. Sampai kapan Pak? Sampai kamu menemukan pintu Tuhan buka. Dan pasti Tuhan akan buka pintu bagi orang-orang yang berbuat baik. Katakan amin, tepuk tangan dulu. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus apa? Menderita. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya bacakan bahasa sehari-harinya, wow luar biasa saudara. 1 Petrus 2 ayat 20 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar, perhatikan, menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah. Ya kita akuilah kalau bersalah saya curi ayam ya sudah relalah masuk penjara ya sudah. Seperti kemarin ada yang hati-hati jemaat Tuhan jangan marah-marah di media sosial. Sekarang langsung masuk ibunya minta ampun, nyembah-nyembah sama Pak Jokowi. Dan akhirnya tetap masuk proses hukum. Salah, akui saja. Ya aku salah. Tapi apakah istimewanya kalau kalian sabar, menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah. Sabar di mana? Penjara 5 tahun. Sabar loh saudara harus.
Tuhan tidak menghendaki setiap saudara bersabar di penjara 5 tahun, bersabar karena kesalahan saudara. Bertobat sama Tuhan kalau terjadi itu. Tapi yang Tuhan mau pagi hari ini saya menjelaskan tentang the miracle of good word. Kuasa, mujizat dari perbuatan baik. Tetapi kalau kalian dengan sabar menanggung penderitaan yang menimpamu karena berbuat yang benar, maka Allah akan memberkatimu. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Jadi Pak Kin ini sembari habis 9 mesin, dia tetap sabar. Sabar. Katakan kanan kiri, sabar. Menahan diri. Jangan noleh orang lain. Sebab hidupmu hanya ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan orang lain. Mau orang lain mau naik apa, punya apa, itu bukan urusan kita. Sabar menanggung penderitaan yang menimpa kamu. Tuhan, kok gak buka toh Tuhan? 9 mesin besar-besar, buka showroom, didoakan, diurapi, ditunggu. Gak ada yang masuk. 11 mesin jadi 9. Di rumah kecil gak ada orang tahu. Kok semakin mengalir berkatnya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satupun yang menutup. Kalau Tuhan sudah meninggikan saudara, tidak ada yang merendahkan. Butuh sabar. Orang sabar subur. Lihat yang gemuk-gemuk itu, sabar itu. Sabar menderita kekenyangan. Ini rahasia besar, katakan amin. Siapa yang diberkati pagi hari ini, tepuk tangan dulu buat Allah kita. Sudahlah saudara, itu. Apa saja yang saudara lakukan Tuhan tahu. Tapi ini, sabarlah menanggung penderitaan yang menimpa saudara. Karena berbuat yang benar. Sabar dalam hal ini, saudara tetap lakukan baik. Maka firman Tuhan berkata, Allah akan memberkatimu. Wow. Galatia 6 ayat 7. Sebab apa yang saudara tanam, itu yang akan saudara terima. Jadi berbuat baik itu menanam sesuatu. Menabur di masa yang sukar. Ini maksudnya. Bukan artinya gak punya uang sama sekali, dipaksa sama Pak Febi nabur. Loh kalau gak disuruh Tuhan jangan. Betul? Tapi lebih dari itu, jangan gak usah ngomong uang. Ini loh hidup kita ini saudara. Jangan sesat kata Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya tunjukkan bahasa sehari-harinya. Efesus 6, Galatia 6 ayat 7. Janganlah tertipu, Allah tidak dipermainkan. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Ayat 8. Jadi saudara menanam apa? Perbuatan baik itu sedang menanam saudara. Dan Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus berbuat baik, terus berbuat baik. Jangan mulut kita menjadi tidak baik. Jangan mulai hati kita tidak baik. Semua ada waktunya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Ayat 9. Nah, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya. Maka ketika murid Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat berapa itu, saya lupa ayat 6 kalau enggak ayat 7 berkata, Tuhan maukah kau pulihkan bangsa Israel? Tuhan bilang gini, kamu enggak perlu tahu waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kata Tuhan, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi yang Tuhan tekankan saksi. Jangan pikirkan waktu pemulihan. Jangan pikirkan waktu sampai kapan Tuhan jawab doa. Enggak perlu. Itu bukan hak kita. Karena Tuhan punya waktu.
Dan ternyata ketika saudara tidak jemu-jemu berbuat baik, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, katakan amin. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Kepada siapa? Semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, sangat menjadi perhatian perbuatan baik karena perbuatan baik ini mengandung pahala. Katakan amin. Katakan bersama saya pahala. Kita buka Efesus 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata, perhatikan. Kamu tahu bahwa setiap orang, perhatikan, baik hamba maupun orang merdeka, karena ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Katakan amin. Orang baik pahalanya besar. Saya bilang mau kata. Dan itu tetap dihitung Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kata berbuat baik. Bahkan kematian Yesus di atas kayu salib membuat saudara berbuat baik. Hal-hal yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi jalan kita ini jalan persiapan dari Tuhan. Dan Tuhan berkata siapa saja akan menerima balasan dari Tuhan. Katakan amin. Buka Lukas 6 ayat 32. Lukas 6 ayat 32 firman Tuhan, mari saya tunjukkan sesuatu yang lebih dalam supaya saudara mengerti bahwa ternyata pahala itu ada. Ya. Pahala itu ada. Bagi saudara yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Paulus bilang, aku memberitakan Injil, jangan-jangan aku sendiri yang ditolak. Hilang pahalanya. Gara-gara pada ujung garis akhir berbuat tidak baik. Hilang. Siapa yang mau hilang pahalanya di surga? Angkat tangan. Siapa yang enggak mau hilang? Gondol. Pendeta saya ini loh saudara. Bisa kalah sama ibu-ibu yang sederhana, sewean. Ya, dalam celana jin. Ibu modern. Sepatu kets. Diem ke gereja. Di desa-desa itu coba lihat saudara. Dia setia. Nggak kakian ngomong. Nyanyi bingung. Ompong kabeh. Tapi setia. Saudara, jangan-jangan saya bisa kalah sama ibu itu. Loh jangan mikir pendeta yang di sini itu pahalanya lebih besar dari ibu-ibu yang setia. Kalau pendeta nggak setia, hilang. Saya hati-hati, ada pahalanya. Berbuat baik, tetap jaga. Amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Mari beritakan semua ke teman-teman kita, saudara kita. Kristen itu menjunjung perbuatan baik. Dilihat suami kita sudah berbuat baik enggak? Istri kita, anak kita. Sebelum ayat ini saya bukakan. Dan ada satu ayat lagi yang lebih lagi nanti. Yang terakhir saya bukakan. Baca di rumah nanti saudara ya. Lukas 6 itu yang di atasnya tapi saya mempersingkat waktu saya tunjukkan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Jasa saudara tahu, upah. Itu anak Tuhan. 3. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?
Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. 35. Tetapi kamu, kata Tuhan Yesus, hai anak kerajaan, kasihlah musuhmu. Musuh. Musuh ya Pak. Ini sudah begini ya Pak. Mengasihi musuh Pak. Berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Oh panas kuping saya. Jangan. Jangan, ini Yesus yang ngomong loh. Itu kayak orang yang di film-film dengan begitu ya. Panas, panas. Saya tantok soalnya. Wah, jangan. Panas. Yesus enggak, Yesus cuma bilang gini. Maka pahalamu akan besar. Saudara, kehidupan kedua ini masih ada. Lomba-lomba berbuat baik. Sumprit. Masa saya harus buktikan mati dulu, saya terus kemudian nampakkan diri sini? Ada, sebab Yesus saya nggak perlu mati. Sebab Yesus yang telah mati bagi kita dan telah pergi ke surga. Dan dia akan datang kembali dan membawa saudara kemana? Dia ada. Dan di sana betul-betul ada. Kehidupan yang lebih lama dari ini. Adik saya 38 tahun cuman meninggal. Yesus 33,5 tahun. Mertua saya 76 tahun. Opung sampai hari ini, opungnya Luki 101 tahun belum meninggal-meninggal. Singkat sekali. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. 36. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ada satu rahasia kemuliaan Tuhan luar biasa yang diberikan buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini tentang the miracle of perbuatan baik. Mujizat dari perbuatan baik. Ayat terakhir Roma 2. Mari saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara satu kebenaran yang bisa membuka mata kita. Dan ternyata Tuhan itu Allah yang sangat adil. Roma 2 ayat 9. Saya bacakan lebih awal aja, yang paling ayat satunya. Mari saudara kita lihat sebentar ya, setelah itu kita akan tutup, kita akan doa, dan kita akan bawa pulang kemenangan ke firman Tuhan ini. Dan pastikan saudara tahu apa yang harus saudara lakukan, dan saudara yang sedang mengalami penderitaan dan memang sengaja Tuhan siapkan, tetap jaga baik, tetap baik, pesan saya. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 6. Ia, baca bersama-sama. 1, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang itu siapa saudara? Orang Yahudi, orang Yunani, orang Kristen, non-Kristen. Dibalas semua. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Kenapa saudara tepuk tangan? Saudara tahu. Saudara dapat balasan apa? Saudara tahu. Saya tahu saya dapat balasan apa. Gak perlu orang tahu, orang lain tahu. Gak apa-apa saudara. Ya, gak apa-apa. Tuhan lihat hati kita. Dan di sini the treasure of God. Ini hartanya Tuhan yang kita bawa nanti. Ayat 7.
yaitu hidup kekal. Kepada mereka yang dengan tekun, apa? Berbuat baik, catat. Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Yang pasti ini tidak ada pada anak Tuhan semua, katakan amin. Tuhan tuh mengingatkan ini. Penderitaan dan kesesakan, perhatikan, akan menimpa setiap orang. Setiap orang itu orang Kristen saja atau orang di luar Kristen, orang Yahudi, Yunani, atau semua orang. Semua. Setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, ayat 10. Kemuliaan. Jadi kalau saudara, walaupun saudara Kristen, saya mau katakan, tapi yang saudara lakukan jahat, tetap hidup dalam kefasikan hawa nafsu duniawi, tidak beribadah, kemudian dikatakan tidak menahan diri, tidak bijaksana, tidak adil lagi, serakah lagi, tekan orang lemah lagi. Loh, ayat 9 coba. Bagian saudara adalah penderitaan dan kesesakan. Itu firman Tuhan. Saudara nggak bisa bilang gini, ada darah Yesus Pak. Anda menghina salib Kristus kalau sampai berani ngomong gitu. Menghina di muka umum. Lebih baik kamu tidak mengenal Kristus lebih dulu. Ya itu loh saudara kebenarannya. Jadi kalau hidup kita ini kok sesek terus toh Pak, cek perbuatan kita itu aja. Jangan nguliai orang luar. Jangan ngomong firman sama orang dunia. Sebelum perbuatan kita dilihat baik. Katakan amin dan tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Yang jelas-jelas benar pengajarannya. Itu perbuatan kita lebih keras suaranya dari mulut kita. Mulut ngomongnya firman. Perbuatan lebih keras. Tisani, tipu sana, tipu sini. Bohong sana, bohong sini. Loh, saudara, jelas penderitaan dan kesesakan. Dia dapat uang 100 juta, yang dia terima penderitaan kesesakan. Kalau uangnya nggak halal, haram. Katakan amin. Tetapi saudara, bagi saudara yang sabar, menanggung semuanya, dan saudara tetap membawa hidup saudara walk in good work, berjalan dalam pekerjaan yang sudah disiapkan Tuhan, yaitu perbuatan baik. Mengampuni, mengasihi, terus melepaskan. Maka kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mau tanya, semua orang itu siapa? Semua agama, semua suku, semua bangsa. Pasti hidupnya mulia, pasti hidupnya dihormati, dan pasti hidupnya penuh damai sejahtera. Pertama orang Yahudi dan juga Yunani. Terus, sedikit. Ayat 11. Baca bersama-sama, 1, 3. Sebab Allah tidak memandang bulu. Jangan tanya, lah aku gak punya bulu ya Pak? Bulu, memandang bulu, bahasa aslinya apa ya? Saya lihat dulu ya, supaya tahu lah. Nanti, oh yuk kalau ketek Pak. Iya tuh, Roma, sebentar, saya tunjukkan. Tolong pemusik naik, ya kita akan doa, pemuji juga. Dalam bahasa sehari-harinya dikatakan, sebab Allah memperlakukan semua orang sama. Itu maksudnya. Dia tidak pandang bulu saudara. Sebab Allah memperlakukan semua orang sama. Dan saya berdoa pagi hari ini, setiap saudara
menemukan jawaban dari Tuhan pagi hari ini. Amin. Dan kita berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. The miracle, mujizat. Hari ini kita tahu bahwa berbuat baik itu bukan orang Jawa bilang lawaran. Tidak ada artinya. Saudara, tetaplah berbuat baik. Orang bilang, aduh Pak, ngapain baik? Tetaplah baik. Sebab ada waktunya kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetap baik. Sambil menangis saudara menabur, menanam. Maka saudara akan menuai. Maka itu Bapak Ibu saya pesan. Dunia ini sukar. Mari anak-anak Tuhan sambil nangis gandengan tangan. Nangis seorang diri dan nangis bareng. Enak nangis bareng. Kono nangis ya. Kurang banter kamu. Kamu banter. Kamu yang nangis. Lumayan nangis bareng. Suara 1, 2, 3. Saudara, menderita itu sama-sama. Anak Tuhan yang rukun. Kita ngalami persoalan yang sama masalahnya. Tapi kita dituntut sabar sama Tuhan. Dan kita tetap menjaga hati kita tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Hal yang benar, yang adil, yang bijaksana. Terus, kamu goblok. Kok mau digitukan? Kok takut kamu tetap goblok. Biarkan yang goblok dipilih Tuhan. Kebenaran. Kita doa. Haleluya. Syekiara lama. Kunci. Mari sebelum kita tinggalkan tempat ini. Mohon ampun dulu dengan Tuhan. Tuhan, aku salah selama ini. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku sedia. Mari saudara sendiri selidiki aku. Katakan. Oh, haleluya. Amin. Telah kulihat Tolong bukakan Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata kasihlah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya undang bagi berdiri. Berapa banyak saudara mau melakukan perintah Tuhan ini? Angkat tangan saudara. Saya percaya persoalan saudara, ada waktu Tuhan yang Tuhan akan buka. Ketika saudara setia tetap menjunjung perbuatan baik, hidup benar, walk in good work.
live in good work, menghidupi perbuatan baik ini. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana. Saudara akan menemukan jalan itu ketika saudara berbuat baik terus dalam keadaan apapun. Pertahankan kehidupan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Haleluya. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, lihat tangan yang terangkat ini. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Pagi hari ini mereka menemukan jawaban. Kami semua mengerti kebenaran. Tuhan Yesus, kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau berjalan dalam kebenaran. Kami tetap membangun kepercayaan kami. Dan kami sabar menanggung segala penderitaan yang memang Allah izinkan kami harus melewatinya. Tapi kami tidak mau tertipu mata kami melihat dengan dunia ini. Kami tetap melihat Engkau, mata kami tertuju kepadamu. Hamba minta urapi satu persatu Tuhan. Pulang dari tempat ini, mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Tapi kami semua adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Orang-orang yang menerima kehormatan. Bahkan orang-orang yang mengalami damai sejahtera Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan sekali lagi Ibu Indra dalam tangan-Mu. Mas Sera ini. Kalau besok kami membongkar. Dan minggu depan kami sudah tidak ada lagi di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan. Apa yang kami tanam di tempat ini. Apa yang kami tabur akan Tuhan tumbuhkan. Dan akan berbuah-buah. Dan kami akan menuai jiwa-jiwa. Berkati hamba-Mu Bu Indra, anak-anak. Berkati tempat ini. Temukan dengan orang yang tepat Tuhan. Yang bisa mengelola dan menolong hamba-Mu ini. Juga daerah Soekarno-Hatta, Kota Malang, bahkan Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, berkati Indonesia menuju Indonesia baru. Menuju satu generasi yang bersih. Menteri-menteri, jajaran pemerintah yang bersih semua Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan menerima kemuliaan, kehormatan, bahkan damai-Mu turun atas Indonesia. Tuhan, kami serahkan gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah gereja-Mu Kau pakai menjadi teladan bagi perbuatan baik untuk sesama manusia. Berkati pemimpin-pemimpin gereja, semua umat-Mu. Menyerahkan persembahan umat-Mu, persepuluhan, ucapan syukur. Bahkan mereka yang menabur untuk pembangunan di Janti, untuk panti asuhan di Janti. Tuhan, apa saja yang mereka lakukan. Karena mereka tahu upah mereka di surga. Karena mereka sedang melakukan perbuatan baik. Tuhan, terima kasih. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Sore kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga kegiatan minggu depan ke dalam tangan-Mu semua. Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya bersama saya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita.